Selamat malam dan salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita masih diberikan kekuatan tetap dengan status sebagai anak-anak Tuhan yang melihara diri dengan firman Tuhan. Karena itu malam ini firman yang bisa kita dapat untuk kita renungkan bersama dari Mazmur 42 ayat 6 demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang berbahagia tentu orang yang mendengar firman Allah dan mau melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Saya percaya kita masih dalam kekuatan seperti itu. Apapun tekanan-tekanan kesibukan yang kita hadapi, tapi kita tetap diingatkan supaya kita terus memelihara diri apalagi kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saudaraku, kita perlu membangun pertanyaan seperti pertanyaan pemazmur ketika tekanan-tekanan datang menguji iman kita. Baik itu tekanan sukacita yang membawa kita keluar dari kebahagiaan menurut Yesus maupun tekanan-tekanan penderitaan bahkan duka-duka hidup sekalipun. Pemazmur memiliki tekanan ancaman penderitaan yang sangat-sangat tidak sedikit. Kalau kita membaca dari Mazmur 42 di awalnya itu kita menemukan keadaan pemazmur sampai-sampai dia makanannya itu hanyalah air mata siang dan malam. Ini menunjukkan suatu keadaannya yang sangat-sangat menderita oleh berbagai tekanan dari musuh-musuhnya yang ingin menjatuhkan, yang ingin bagaimana supaya dia binasa tentunya. Tetapi kita menemukan pemazmur bagaimana dia membangun pertanyaan bagi dirinya di tengah kesukaran. Bahkan dia memerintah dirinya tidak boleh gelisah, harus berharap kepada Allah sebab Allah itu adalah Allah dan penolongnya. Ini kekuatan pemazmur membangun pertanyaan dan memerintahkan jiwanya. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pedoman yang diberikan oleh pemazmur kepada kita dalam hal gelisah. Para murid juga sebagai murid-murid Yesus pernah gelisah. Gelisah di mana mereka akan berpisah dengan Tuhan dan guru mereka karena Tuhan Yesus harus ada pada jalan Via Dolorosa dan akan disalibkan dan mati. Itulah pikiran mereka. Tentu kegelisahan yang amat sangat melanda mereka. Karena itu Bapak Mama, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku tidak mengatakannya kepadamu. Karena itu aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu supaya dimanapun aku berada, di situ kamu berada. Ini penghiburan, ini kepastian ya dari Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan pemazmur adalah penghiburan yang kuat dan kepastian bagi dirinya. Karena itu Bapak Mama seluruh saudara, di bagian sebelum yang saya baca tadi itu, dia berkata dia mencari Allah yang hidup. Saudaraku, ada banyak yang disembah dalam dunia ini, tapi ingat, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang hidup selama-lamanya dan dia menjadi juru selamat. Karena itu ia menyatakan keselamatan itu dan kita semua utusan-utusannya harus memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apapun tekanan penderitaan, pasti penderitaan dan duka-duka hidup pasti tidak akan pernah sirna dari hidup kita. Tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Penghiburan dan kepastian tentang kehidupan kekal itu sudah terjadi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pemazmur, mari kita memerintahkan diri kita, mari kita membangunkan jiwa kita dan memerintahkannya untuk bisa berharap kepada Allah, karena Allah itu, karena Yesus Tuhan adalah sungguh-sungguh Tuhan dan penolong juru selamat dunia. Saudara, bagaimana supaya kita masih memiliki kekuatan untuk berharap, kekuatan untuk bisa membangunkan jiwa yang begitu rapuh? Tenang,
orang-orang yang selalu mau bergaul erat dengan Tuhan. Memang mereka bisa berjumpa dengan keadaan jiwa bisa seperti itu, tetapi Allah tidak meninggalkan rohnya, akan diberikan kepada rohnya, akan membangunkan kekuatan dalam diri mereka, sehingga kita semua sebagai orang-orang yang terus hidup berharap padanya, maka roh Allah itu akan membangunkan diri kita, membuat kita berseru, ya Abba, ya Bapa, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudara kasih, mari dalam keadaan apapun, baik itu kalau pemazmur dia dalam kondisi penderitaan yang amat sangat karena musuh-musuhnya, bisa saja kita kondisi sama ataupun bisa berbeda. Mungkin suasana sukacita, bergembira karena nikmatnya dunia ini. Bisa saja kita melupakan Tuhan. Bisa saja begitu terjebak dalam kenikmatan dunia yang membuat kita kehilangan atau kabur gelapnya status kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya itu penderitaan. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ia akan datang. Ia memberikan rohnya untuk membawa kita kembali kepadanya. Masih ingat kisah Petrus? Dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, dia dalam keadaan menderita. Dia dalam keadaan bisa saja hilang harap. Tapi Tuhan Yesus datang memeluknya dan berkata dan tetap mempercayakan tugas kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus jawab dengan kesedihan, dengan air mata untuk taat kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita seperti Mazmur, bangun pertanyaan dan perintahkan jiwa kita. Jangan gelisah, hai jiwaku. Berharaplah kepada Allah, sebab dialah Allah dan penolong.